both skiffs carrying on. No, this is real world. We got something coming up on our starboard quarter. Got it. Shots fired! Shots fired! Hit the hoses! Halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Film. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang rilis pada tahun 2013, yaitu dari sebuah film yang berjudul Kapten Phillips. Bercerita tentang pelayaran sebuah kapal kargo melewati perairan yang menjadi sarang bajak laut, yaitu perairan Laut Somalia. Mau tahu bagaimana ceritanya? Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Diceritakan pada bulan April tahun 2009, seorang kapten kapal bernama Phillips ditugaskan untuk membawa sebuah kapal bernama Alabama dari Salalah, Oman ke Mombasa, Kenya. Perjalanan itu kira-kira membutuhkan waktu 11 hari. Sang kapten pun bersiap-siap untuk berlayar, menyuruh anak buahnya untuk mengunci semua pintu dan meningkatkan keamanan karena akan melewati lautan yang sering terjadi pembajakan kapal, yaitu Laut Somalia. Dan pelayaran pun dimulai. All the doors are unlocked. I want everything closed, locked even. Okay. Forward. Sementara di tempat lain, seorang pemuda Somalia bernama Muse sedang asik bobok siang. Lalu salah seorang anak bos datang dan memaksanya untuk bekerja membajak kapal di lautan. Sebelum berangkat bekerja membajak kapal, Muse memilih beberapa orang di desa untuk masuk ke dalam timnya. Dengan menggunakan kapal kecil, Muse bersama para pasukannya pun langsung berangkat mencari mangsa. Sampai pada akhirnya langit pun terlihat gelap. Salah satu anggotanya memutuskan untuk membajak sebuah kapal, yaitu kapalnya Kapten Phillips. Di pagi harinya, Kapten Phillips menyuruh anak buahnya untuk latihan keamanan. Sebagian awak masuk ke geladak dan sebagiannya lagi menyiapkan selang air untuk menyemprotkan jika ada bajak laut yang datang. Beberapa saat kemudian terlihat dua kapal kecil yang semakin mendekat ke kapal Kapten Phillips. Sang kapten pun langsung menyuruh seluruh awak kapalnya agar bersiap-siap kalau ada bajak laut yang sedang mendekat dan bilang kalau yang ini bukanlah latihan lagi. No, this is real world. We got something coming up on our starboard quarter. Got it. Chief, I want all your guys on station. Kecepatan kapal pun dinaikkan. Sang kapten menelpon meminta bantuan, tetapi dihiraukan dan dianggap dua kapal kecil itu hanyalah kapal nelayan biasa. Kapten Philip kemudian berpura-pura menelpon meminta bantuan kapal perang dan pesawat perang, yang bertujuan agar para perampok itu mendengar dan kemudian ketakutan lalu tidak jadi membajak kapal. Coalition Warship 237, this is Maersk Alabama. Coalition Warship 237, Maersk Alabama. Salah satu kapal perampok pun ketakutan lalu memutar balik kapalnya. Tetapi Muse yang mempunyai jiwa pembajak sejati tetap mendekati kapal dengan kecepatan penuh. Sementara Kapten Philip yang melihat salah satu bajak laut tetap mengejar menyuruh anak buahnya untuk menaikkan kecepatan maksimal. Cancel the limits. 129.
Muse bersama temannya hanya menggunakan perahu butut pun kalah, karena mesinnya meleduk saat mengejar kapal sang Kapten Phillips. Pada malam harinya, Kapten Philip berterima kasih kepada para awaknya karena telah bekerja dengan baik sehingga berhasil lolos dari para perampok itu. Obviously, we all just went through a dangerous... Now, we all know that's the kind of thing that is a hazard in these waters. So I think we have the situation pretty well in hand. From now on, we just follow our normal duties. Kemudian pada saat di kamar, sang kapten mengirim sebuah pesan kepada istrinya. Sementara di tempat lain, Muse yang kapal bututnya meleduk mengambil paksa kapal tim lain untuk melanjutkan membajak kapal Kapten Phillips. Di pagi harinya, saat Kapten Phillips selesai mandi, ia mendapatkan telepon dari asistennya kalau perompak yang kemarin sedang mencoba mendekati kapal lagi. Yeah, go ahead. I think you better get up here. Guy's coming on his own. Sang kapten pun langsung menelpon meminta bantuan dan meyakinkan kalau yang kemarin itu bukanlah kapal nelayan melainkan bajak laut yang sesungguhnya. Yeah, Cap. Chief, they're coming back again in 1 max revs. Take all the limits off. Alabama. We are under pirate attack. Military channels now. Copy that. Muse menelpon Kapten Philip lalu menyuruhnya untuk berhenti. Somali Coast Guard, this is a routine check. No final warning. Stop the ship. Sang kapten pun langsung tancap gas dan berjaga-jaga menyiapkan selang. Need eyes on the wing. We got a skiff coming in. Muse yang merasa Kapten Philip menghiraukannya langsung menembak dari perahu bututnya tersebut. Setelah itu selang air pun disemprotkan. Shots fired! Shots fired! Hit the hoses! Kemudian Muse membelokkan perahunya mencari celah agar bisa naik ke kapal. Salah satu selang ada yang melorot sehingga semprotannya menjadi ke atas. Sang kapten yang melihat hal itu langsung menyuruh asistennya untuk membetulkannya. Sementara sang kapten yang tidak dibekali senjata mencoba menembak dengan mercon yang sebenarnya kegunaan itu untuk memberikan isyarat kalau ada keadaan darurat. Para perompak terus menembak yang akhirnya sang kapten menyuruh semua awaknya untuk bersembunyi di ruangan mesin dan mematikan mesin kapal sampai bantuan datang. Setelah itu ia mencoba membelok-belokkan kapal tetapi para perompak itu satu persatu berhasil naik ke atas kapal. Four pirates! On board, 4 pirates! Coming drive! Saat para perompak sampai di geledak utama kapal, tiba-tiba mesin mati. Kapten Philip beralasan mesin kapal rusak karena terlalu bekerja keras saat dikejar tadi. Too hard. We're off the grid. That means the computer's now off. Para perompak pun kebingungan cara menjalankan kapal dan juga para awak kapal yang tidak terlihat. Muse mengancam akan membunuh 1 orang dalam 1 menit jika tidak ada yang keluar. Tetapi Kapten Philip menyuruhnya untuk membunuhnya saja lalu menawarkan uang sejumlah $30.000 agar para perompak pergi dari kapalnya. It's yours. $30,000. If you're gonna shoot somebody, you shoot me! It's my ship! Yang akhirnya Muse memilih untuk menggeledah setiap bagian kapal. You want to search the ship? I want to search every lock.
Para awak kapal mendengarkan isyarat yang dikatakan sang kapten. Pada saat ia berbicara sembari memencet tombol di radio telepon dan langsung mematikan lampu di dalam kapal. All right. Okay. Go. Muse yang melihat sebuah peta menyuruh Kapten Philip mengantarkannya untuk menggeledah ruang mesin kapal. Atas kesukaan. Problem from engine room. We go there now. Salah satu awak kapal yang melihat para perompak nyeker menyuruh awak kapal lainnya yang berada di mesin kapal memecahkan botol agar terinjak pada saat masuk ke mesin kapal. Look at that. He's gonna bleed to death. No, pity no, man. Can you? Ninkan kahe, kurge. Malakake karo. Gura ka ni ka. Hal itu menyebabkan Muse menyuruh Kapten Philip bersama temannya naik ke geladak utama kapal untuk mengobati kakinya yang terluka. Engine room ko juga. Sementara Muse yang sendirian mencoba menggeledah seluruh bagian di ruangan mesin, dan pada saat Muse menggeledah sendirian itu, ia ditangkap oleh para awak kapal. Muse pun ketakutan lalu menyuruh para temannya untuk menyelamatkannya. Lalu sang kapten memberikan saran yaitu Muse bersama temannya bisa pergi dari kapal menggunakan skoci dan membawa uang $30.000. Tanpa berpikir panjang, Muse pun langsung setuju dengan sang kapten. Alright, there's the lifeboat. Kapten pun menyuruh para perompak itu masuk duluan ke dalam skoci baru Muse dibebaskan. Tetapi temannya itu ingin sang kapten ikut bersamanya sampai Muse dibebaskan. Kapten Philip yang tidak mau para awaknya terluka pun menuruti permintaannya dan masuk ke dalam skoci bersama para perompak. And then you're on your way, okay? Okay? No! You come with us! Can we get back? Listen! Hey! You come or I kill everybody! I don't care! Dan pada saat Muse dibebaskan masuk ke dalam skoci, para perompak itu tidak membebaskan sang kapten, melainkan menjatuhkan skoci dan membawa sang kapten bersamanya. Sementara di tempat lain, Angkatan Laut sudah mendapatkan kabar lalu menyiapkan pasukan penuh untuk menyelamatkan Kapten Phillips. Yes, this is the captain. Come to full power. TAO, get position. KOI. Di malam harinya pada saat di dalam skoci, sang kapten beritahu kalau ia akan dibawa ke Somalia lalu dimintai tebusan oleh perusahaan tempat ia bekerja. Dan tiba-tiba terdengar suara klakson kapal. Muse yang melihat keluar terlihat senang karena kapal berisi para awak kapal Kapten Philip itu mengikutinya pulang ke Somalia. Come Somalia too. More money. Di dalam skoci, sang kapten mencoba mengobati kaki salah seorang perampok yang terluka. Sang kapten mencoba memotong sebuah perban untuk membalut kaki. Namun seorang perampok melihat dan langsung mengambil pisau tersebut. No talking! No talking! How old are you anyway? What are you? 16? Hey! What you gonna do with this? Dari luar skoci, Angkatan Laut memantau menggunakan burung-burungannya yang sangat canggih. UAVs off the Somali coast. Moving on course. Kabar dari penculikan Kapten Philip pun sudah tersebar ke media. Angkatan Laut mendapatkan perintah untuk segera menyelamatkan Kapten Philip sebelum sampai ke tanah Somalia. Jika Angkatan Laut di bawah pimpinan Frank tidak bisa menyelesaikannya dengan cepat, maka penyelamatan Kapten Philip akan diambil alih oleh tim SEAL. Best to talk them down, Frank, but you're on the clock. So whatever happens, Captain Phillips does not reach Somalia. If you haven't gotten Phillips back by the time they arrive, the SEALs will take care of it.
Sementara di dalam skoci, para perompak kekurangan udara karena tidak mau mengikuti saran sang kapten yang menyuruhnya untuk membuka jendela. Hal itu menyebabkan mereka menjadi berselisih satu sama lain. A little air might do him some good. Do tricks? No. No tricks. عادي سكرينك يا كعبي. عايز تسني ده. بس والله يا ورد تجيني كان يوم سعاني وانا يدقين ده. Kaki salah satu perompak yang terluka pun semakin parah. Stok air minum yang cuma 1 galon pun juga habis. Muse menelpon bosnya meminta pertolongan untuk menjemputnya. Tetapi dikarenakan Muse gagal membawa kapal, bosnya malah bilang jangan kembali lagi ke tanah Somalia kalau tak bawa si Kapten Philip. Dan Muse cerita kepada sang kapten kalau ia mendapatkan uangnya nanti, ia akan menghabiskan uangnya untuk berjalan-jalan ke Amerika. Dan tiba-tiba terdengar suara klakson dari salah satu kapal yang ternyata angkatan laut sudah sampai untuk menyelamatkan sang Kapten Philip. Dari kapal angkatan laut yang dipimpin oleh Frank dengan juru negosiasinya meminta para perampok itu untuk membebaskan Kapten Philip, tetapi Muse meminta tebusan $10 juta untuk pembebasannya. Captain Phillips back safely. No tricks or your captain dead. I want $10 million. Salah seorang prajurit naik ke kapal Alabama dan menyuruh awak kapal untuk melanjutkan perjalanan ke Mambosa. Your captain will be in good hands. Need you to bring the ship left to 210 immediately. We are here to escort you to Mombasa to ensure that the ship's safe. Keesokan harinya, beberapa angkatan laut mendatangi Skoci untuk memberikan makanan dan ingin melihat Kapten Philip secara langsung, memastikan bahwa ia masih hidup. Yeah, I'm okay. Yeah. I'm in C-15. You understand? Di situ Kapten Philip memberikan kode bahwa ia duduk di kursi nomor 15. Salah seorang perompak yang merasa tertekan menembakkan senjatanya yang akhirnya para angkatan laut pergi menjauhi Skoci. Situasi makin memburuk untuk para perompak dikarenakan terlihat datang 2 kapal besar lagi, yaitu prajurit SEAL. Sit down, busuk saya. Sit down, ya. Sit down. Yeah, sit down. Besok. Kapten Philip meminta izin kepada perompak untuk buang air kecil, yang ternyata mendorong salah satu perompak dan langsung melompat ke laut berusaha kabur dari para perompak tersebut. One may be Phillips and probably one pirate, but we don't know. You gotta be sure. Beberapa prajurit pun diturunkan, yang akhirnya sang Kapten Philip berhasil ditangkap oleh Muse dan kembali ke dalam kapal Skoci. Hal itu membuat salah satu perompak kesal yang kemudian memukuli sang kapten. Dan dari luar beberapa helikopter tetap mengepung Skoci. Muse lalu membawa sang kapten keluar sambil menodongkan sebuah pistol, kemudian menembakkan pistolnya ke udara.
Melihat hal tersebut, helikopter pun langsung menjauhi Scotchy karena takut sang kapten akan didor oleh perompak. Shots fired, Captain. We got shots fired. How many shots? Who fired? Muse yang sudah kehabisan jalan keluar berencana untuk membunuh sang kapten saja. I got it in my throat, and they're gonna use the survival suit as a body bag. America, I kill hostage now! I kill hostage now! I'm gonna put him in a box! Kemudian tim SEAL yang sudah mengambil alih menelpon lalu bernegosiasi dan akan memberikan 10 juta dolarnya. Sang kapten SEAL tersebut juga mengetahui semua informasi para perompak. Dari nama keluarga, suku hingga tempat mereka tinggal, yang kemudian Muse tidak mempunyai pilihan lain itu menyetujui untuk menukar sang kapten dengan uang tersebut. Command, is that correct? Negotiator, I'm the one that's authorized to negotiate with you. Now you are Abdewali Musi, right? From Jereban and the Puntland? Hawaye and the Road. Your friends are Adam Bilal, Malid Elmi, and Noor Naji. Para prajurit pun bersiap-siap untuk mendekati Scotchy. Salah satu prajurit mengikat Scotchy lalu memasang alat penyadap untuk mendengar suara dari dalam Scotchy. Sang kapten yang terlihat tidak memakai baju akhirnya diberikan sebuah pakaian lalu disuruh kembali duduk di tempat semula, yaitu kursi nomor 15. Sementara Muse ikut pergi bersama para prajurit untuk mengambil uang tebusannya tersebut. Kemudian sebagian prajurit menggunakan night vision dan skop K8 membidik Scotchy tersebut dari kejauhan. Tell your driver that he needs to stay in his seat and continue steering. Dari dalam Scotchy, sang kapten yang merasa kedinginan memakai baju berwarna kuning yang diberikan oleh para prajurit SEAL dan menulis sebuah surat untuk keluarganya. Lalu karena keputusasaannya, sang kapten memberontak menyerang salah satu perompak tersebut. Sang kapten pun dipukuli dan diikat, kemudian berteriak kalau ia sayang kepada istri dan anaknya. This is the negotiator. If you harm the hostage, we do not have a deal. Salah satu perompak yang sudah mengetahui kalau ia sedang dijebak langsung ingin menembak sang kapten. Tetapi para tim dari SEAL langsung melakukan tindakan. Alabama Lifeboat, if you harm the hostage, we do not have a deal. Do you understand? Put your weapons down and put your hands up! Just put your hands up! Vamos! ابنينه بالصحة دقماتي اسوى الصعدة مكيرو Alpha Green, Bravo Green. Gun drawn! Stop the tow. Roger, stop the tow. Let's reacquire targets. Weapons release on my command. Para perompak itu pun tewas seketika. Ternyata baju yang dipakai sang kapten itu untuk membedakan warna target untuk menembak, dan Kapten Philip pun berhasil diselamatkan. Are you okay? Are you okay? Welcome aboard. These guys are taking straight to medical. Setelah itu Kapten Philip pun langsung dibawa ke bagian medis untuk mendapatkan perawatan. Okay, can you please tell me what's going on? Captain, can you tell me what happened to your head? Put on your I want you to lay down nice and gently. Nice and gently, okay? You're okay, I got you. There you go. There you go.
Sedangkan Muse bisa mewujudkan cita-citanya untuk pergi ke Amerika, tetapi bukan untuk liburan, melainkan untuk disidang karena kasus pembajakan, dan film pun tamat. Mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Like jika kalian suka film ini, serta jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lainnya. Dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih baik lagi dan dapat terus menyajikan konten-konten untuk mengisi waktu luang kalian semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di konten berikutnya.